Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha wa sirril mustawda'i fiha bi'adadi ma ahata bihi ilmuk. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Alhamdulillah, syukurillah dengan izin dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan kajian kita membahas fikih muamalah. Dan alhamdulillah kita sudah memasuki bulan mulia, bulan Rajab. Sebagai mukadimah memasuki bulan Syaban, kemudian bulan Ramadan. 3 bulan ini bulan penuh berkah, bulan ampunan, bulan rahmat yang harus kita syukuri dengan mengisinya dengan berbagai amal perbuatan yang Allah ridhai insyaallah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa mengisi bulan Rajab, Syaban dan Ramadan. Allah sampai kita pada bulan Ramadan sampai akhirnya dan Allah terima amal ibadah kita semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad ali Muhammad ajal farajahum. Baiklah, setelah kita menyelesaikan pembahasan tentang musik dalam satu pertemuan, walaupun mungkin masih banyak yang perlu kita bahas karena waktu yang tidak mengizinkan, kita langsung bahas bab berikutnya yang juga cukup penting pada halaman 438 di dalam kitab Muntakhbul Ahkam tentang menerima jabatan dan kekuasaan dari penguasa zalim. Ini satu tema yang sensitif yang mungkin kita akan diskusikan, kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Dan ini salah satu bab muamalah yang sensitif. Dan kita bukan hidup di negara Islam tentunya. Nanti kita akan bahas sebisa mungkin terkait masalah pekerjaan, masalah jabatan, masalah hadiah dari pemerintah, bagaimana hukumnya dan lain sebagainya. Ya, kita bahas secara sederhana insya Allah. Temanya adalah menerima jabatan dan kekuasaan dari penguasa zalim. Di sini ada ungkapan menerima, ya. Ada ungkapan jabatan dan kekuasaan, ada penguasa zalim. Ada 3 kata yang perlu kita pahami walaupun secara global insya Allah. Dalam tema ini dikatakan ya, tema kita adalah hukum menerima jabatan dan kekuasaan dari penguasa zalim. Pertama ada ungkapan menerima di sini. Menerima jabatan. Satu, menerima. Kata kedua adalah jabatan dan kekuasaan. Yang ketiga adalah penguasa zalim. Ini perlu kita pahami dengan baik sekalipun secara global.
Pertama, kata menerima. Kata menerima ini menunjukkan bahwa yang menerima atau yang diserahkan jabatan dia punya kemampuan. Karena tidak mungkin pemerintah atau penguasa mengangkat seseorang menjabat suatu tugas misalnya kalau dia nggak punya kemampuan. Begitu. Jadi kalau dia tidak punya kemampuan, nggak ada istilah menolak kata menerima, ya dia akan dipilih. Kalau dia punya kemampuan, nah bagaimana sikapnya? Kalau kita punya kemampuan, bagaimana sikap kita? Jadi kata menerima di sini tersimpan ada kata mampu. Mengemban tugas itu, memiliki kemampuan dan kekuasaan. Ya, punya ilmunya untuk melaksanakan tugas tersebut. Yang kedua adalah jabatan dan kekuasaan. Ini berarti tugas yang penting. Misalnya kalau di bawah raja itu atau presiden sebagai menteri, ya, atau sebagai pembantunya, sebagai sekretarisnya, atau sebagai yang paling kecil dari mulai paling tinggi sampai kecil adalah RW, RT, ya, itu pun jabatan. Semua itu perlu adanya pengetahuan sehingga dia bisa menerima atau menolaknya. Jabatan dari mulai tertinggi sampai yang terkecil, sampai ke RW dan RT. Yang ketiga masalah penguasa zalim. Nah ini definisi dan pengertian penguasa zalim itu bagaimana? Karena sangat luas. Ya. Sekarang zalim, kata zalim itu secara global, zalim itu tulisannya zalim gitu. Bisa kita tulis begini. Zalim, ya zalim artinya. Zalim itu orang yang menzalimi dirinya itu ada istilahnya atau terbagi kepada beberapa bagian. Istilah Al-Quran ada orang yang istilahnya zalimun li nafsihi wa li ghairihi. Pertama menzalimi atau zalim kepada dirinya juga kepada orang lain. Ya. Ini pertama. Yang kedua, dia menzalimi dirinya tapi tidak menzalimi orang lain. Yang ketiga, dia tidak menzalimi dirinya juga tidak menzalimi orang lain. Yang keempat, dia tidak menzalimi dirinya tetapi menzalimi orang lain. Ada bagian. Pertama, seseorang menzalimi dirinya. Menzalimi dirinya pun bermacam-macam. Ya. Ada yang dalam bentuk maksiat atau akidahnya tidak benar, pandangannya tidak benar, menzalimi diri. Ya. Atau misalnya menyakiti dirinya, menggunakan hartanya untuk hal-hal yang berbahaya misalnya, untuk mabuk, untuk segala macam, termasuk menzalimi dirinya. Jadi istilah menzalimi dirinya bermacam-macam. Ada secara fisik, menyakiti dirinya dengan makan minuman yang membahayakan. Ada yang dengan cara batin, akidahnya tidak benar, mengandung bid'ah misalnya, khurafat, termasuk menzalimi dirinya. Sampai pada tingkatan yang tertinggi bagi para urafah atau para nabi, itu ada tingkatan menzalimi dirinya. Nabi Adam berdoa misalnya, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri. Dan seperti Nabi Adam menzalimi diri bukan karena dosa, bukan karena kesalahan taklif, tapi karena menyalahi perbuatan yang aula, yang utama saja, bukan taklif. Itu pengakuan Nabi, para Imam Ma'sum menzalimi diri mana yang sangat tinggi, bukan karena kesalahan dalam taklif, bukan termasuk dosa, ya. Namanya tarkul aula, meninggalkan yang utama. Sampai pada tingkatan menzalimi diri ini, ya melakukan hal yang membahayakan sampai minum racun, bunuh diri, itu menzalimi diri. Ditambah menzalimi orang lain, ini pun bermacam-macam. Menzalimi orang lain, menyesatkan orang, menyampaikan hal yang bid'ah misalnya, akidah yang merusak, menzalimi orang lain tapi batinnya akidahnya.
Ada dengan fisiknya misalnya, dengan apa? Memberikan makanan yang tidak sehat, yang mengandung racun, makanan yang sudah rusak. Nah, kalau pemerintah menzalimi orang lain dengan apa biasanya? Dengan korupsi, mencuri, atau mencegah perbuatan yang baik, atau sampai pada dikatakan diktator misalnya, merampas, merebut, sampai bertingkat-tingkat. Jadi menzalimi diri dan orang lain ini bertingkat-tingkat bermacam-macam. Sampai pada dikatakan Firaun, ya, mengaku Tuhan, menzalimi dirinya. Kemudian membunuh sewenang-wenang, ya. Itu menzalimi dirinya. Yang kedua, menzalimi dirinya seperti atas tadi, tapi tidak menzalimi orang lain. Nah, terkadang ada penguasa, dia tidak diktator, tidak seperti Firaun, menzalimi dirinya dan orang lain atau rakyatnya. Tapi ada juga penguasa itu, dia hanya menzalimi dirinya saja. Ya, tidak beragama atau tidak sholat atau agamanya lain lah, agamanya non-muslim. Menzalimi dirinya, karena bukan muslim. Tapi dia kepada rakyatnya tidak berbuat zalim. Berlaku adil misalnya. Dia bagi harta kekayaan. Begitu misalnya. Diperhatikan yang fakir miskin, rumah sakit dibangun, sekolah dibangun. Itu termasuk tidak menzalimi rakyatnya. Tapi dia menzalimi dirinya karena non-muslim. Bagian kedua. Ini pun dalam pembahasan yang sangat panjang, sangat luas. Yang ketiga, dia tidak menzalimi dirinya penguasa itu. Berarti dia termasuk orang muslim atau mukmin yang akidahnya benar, ya, tahu tentang makanan yang menyehatkan dan membahayakan, sehingga tidak menzalimi dirinya. Juga tidak menzalimi rakyatnya orang lain. Dia berbuat adil, membagi kekayaan pemerintah dengan baik, dengan bagus. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini agak sulit tergambar, tidak menzalimi dirinya, tetapi juga dia masih menzalimi orang lain. Ya. Tidak menzalimi dirinya, ini masih tentu di bawah Nabi, di bawah Imam Ma'sum. Kalau dia adalah seorang misalnya pemerintah atau penguasa, tidak menzalimi dirinya, paling tidak dia sebagai seorang muslim itu. Karena kalau selain muslim, apapun agamanya, non-muslim, apapun agamanya, alirannya, dia termasuk menzalimi dirinya. Ini tidak menzalimi dirinya, paling tidak dia sebagai seorang muslim. Tetapi menzalimi orang lain tidak berlaku adil. Ini ada beberapa bagian. Akan kita bahas insya Allah. Misalnya pada masalah yang pertama dari bab ini dikatakan halaman 438. Masalah 1754. Ini masih global ya. Diperbolehkan menerima jabatan itu bagi yang mampu, punya kemampuan menerima jabatan. Diperbolehkan menerima jabatan dan kekuasaan dari penguasa yang zalim apabila bertujuan untuk membela kaum Syiah. Nah, ada kaidnya di sini, ada katanya. Atau menjaga dan menjamin kepentingan mereka. Jadi hukum kebolehan di sini pun ada ikatannya, ada syaratnya. Apabila bertujuan apa? Membela kaum Syiah, bukan muslimin lagi, tapi secara khusus kaum Syiah. Ya. Karena itu pada masa Imam Ma'sum pun pernah terjadi ada seorang mukmin dia menyewakan ontaknya pada penguasa zalim, seorang khalifah di masa itu. Dan seorang khalifah ini menyewa onta orang mukmin itu untuk apa? Untuk pergi haji. Pergi haji. Kemudian ada kepada Imam Ja'far Shadiq, dia dimarahin. Kenapa antum membantu orang yang pemerintah yang zalim? Padahal khalifah zalim ini pergi haji bukan untuk sewenang-wenang, dianggap membantu. Ada hadis menyatakan membantu, ini ada babnya juga, membantu orang zalim, pemerintah zalim, penguasa zalim, sekalipun hanya menjahit pakaiannya dengan sehelai benang, termasuk bagian daripada dosa dan haram hukumnya. Sampai sebegitu, apalagi sampai sejauh itu memberikan penyewaan. Jadi kebolehan di sini ada kaidnya, ada syaratnya kalau tujuannya bisa membantu kaum Syiah Ahlul Bait. Jika bertujuannya sekedar jabatan semata, mengambil kekayaan, ya hukumnya haram. Di sini pentingnya adalah unsur niat.
Dan unsur niat itu atau tujuan harus selalu ada ketika kita ingin melakukan sesuatu. Jadi kalau kita punya kemampuan dan kemungkinan akan diangkat sebagai pejabat dalam pemerintahan, dari mulai RT sampai ke atas, nah niat kita masuk ke situ untuk apa? Apakah kita bisa nanti membela mustadafin, kaum Syiah atau tidak? Niat penting. Kalau nggak ada niat, ya bisa terjun pada kedustaan atau perbuatan yang haram dan perbuatan maksiat. Faktor niat sangat penting. Kalau nanti antum sebagai pejabat misalnya, ya. Kemudian pada masalah berikutnya, jadi masalah pembelaan ini perlu diperhatikan, membela, menjaga kaum mustadafin. Ya. Tadi dikatakan masalah jabatan. Kemudian masalah berikutnya dikatakan di sini menerima jabatan dari penguasa yang zalim sekalipun dalam urusan yang wajib seperti amar ma'ruf nahi munkar yang bergantung padanya hukumnya haram. Sampai sebegitu jauhnya. Misalnya di satu pemerintahan yang zalim. Dan pemerintah yang zalim ini tidak mesti dia itu non-muslim. Pemerintah yang zalim tidak mesti dia itu non-muslim. Bisa jadi penguasa yang muslim, khalifah, raja muslim, muslim dia sholat. Tapi termasuk kategori zalim juga. Jadi sangat umum. Nah, ketika seseorang menerima jabatan dari penguasa yang zalim, baik non-muslim maupun yang muslim, begitu. Dan orang ini diserahkan untuk mengatur amar ma'ruf nahi munkar. Gimana hukumnya? Boleh nggak? Dikatakan di sini hukumnya tetap haram. Pertama, kita pahami bahwa pemerintah, penguasa yang zalim itu, baik non-muslim ataupun yang muslim, ketika memberikan kuasa pada seorang untuk melaksanakan amar ma'ruf munkar, tidak mungkin kecuali untuk kepentingan kekuasaannya. Karena kalau tidak, ya namanya amar ma'ruf munkar akan menyerang dirinya kan, ini nggak mungkin. Pasti akan memberikan jabatan untuk menguatkan posisi dan kedudukannya. Itu pasti itu. Sehingga di sepanjang sejarah di berbagai pemerintahan dunia kita saksikan ada orang-orang, bahkan ada ulama-ulama yang sengaja diangkat dan dibayar, dan ulama ini dia melakukan amar ma'ruf nahi munkar, punya yayasan, punya sekolah, dia ceramah, jadi imam, tapi dia dibayar. Nah, di belakang itu nggak salah dia dipelihara untuk memperkuat posisi kekuasaannya. Itu liciknya pemerintahan atau penguasa yang zalim. Harus hati-hati. Nah, orang ulama yang cerdik, yang pandai menolak itu semuanya. Ya. Contohnya banyak sekali kalau disampaikan contohnya. Yang jelas itu secara global seperti hukumnya. Kemudian bagaimana kalau pemerintah atau penguasa zalim itu memaksa pada seseorang agar menerima jabatan? Ya. Ini bagaimana hukumnya? Nah, kalau terpaksa, dilihat nanti keterpaksanya itu membahayakan rakyat atau tidak. Membahayakan dirinya, keluarganya atau tidak. Kalau tidak sampai membahayakan masyarakat atau rakyat atau keluarganya, paling-paling di penjara saja, ya dia harus tetap menolak. Kalau membahayakan, terpaksa dia harus menerima. Dilihat kadar bahaya yang akan menimpa dirinya ketika dia dipaksa. Begitu. Itu kalau dipaksa. Ya. Sebab di sepanjang sejarah ada orang-orang yang dipaksa untuk mengakui pemerintahan yang zalim. Dan para imam ma'sum pun telah memberikan sikap yang jelas kepada kita dan contohnya di sepanjang sejarah. Sejarah awal sampai pada masa-masa berikutnya, kita perhatikan sejarah sangat jelas. Dari mulai Imam Ali, bagaimana giginya Az-Zahra mempertahankan al-haq kebenaran. Sampai dibakar, macam-macam lah. Itu terkait masalah fikih juga. Imam Hasan sampai diracun oleh istrinya sendiri. Imam Husain apalagi, terus sampai masa berikutnya. Sikap mereka terhadap hukum yang zalim sangat jelas. Sampai pada masa kita sekarang ini, itu berlaku juga, terjadi juga. Ya, itu perlu kita mengetahui sikap-sikap fikih kita bagaimana menghadapi hal itu ketika kita punya kemampuan sebagai orang yang terpandang, punya pengetahuan, kemudian diangkat sebagai pejabat. Bagaimana sikap kita? Ya.
Di masa Imam Ja'far Shadiq misalnya ada Ibnu Sikit, dia murid Imam Ja'far Shadiq yang setia. Tapi dia diangkat sebagai seorang pejabat di pemerintahan waktu itu. Ya, cuma dia dapat izin dan pandai bertaqiya. Dan tujuannya untuk membantu mustadafin kaum yang berwilayah. Sehingga ketika dia berkuasa bisa membantu orang yang berwilayah. Itu tujuannya. Dan dapat izin juga begitu. Dan pernah diteliti, ya, antum sudah tahu ceritanya bisa baca sendiri. Itu bisa diterima dengan syarat yang sangat ketat. Jangan sampai kita jadi pejabat dengan tujuan materi, kemudian melaksanakan kezaliman dan tidak bermanfaat buat orang-orang ahlul bait. Itu sangat bukan disayangkan, bahkan ya berat nanti mas'uliyahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika menjadi pejabat, kesempatan membela membantu mustadafin orang berwilayah kok nggak kelihatan misalnya. Begitu. Ini berat mas'uliyahnya, ya. Pada masalah 1757 dikatakan, maksud dari pemaksaan dalam masalah di atas adalah penguasa mengancam orang tersebut atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya dengan suatu bahaya, seperti mengancam ayah, ibu, anak, istri atau kerabatnya. Ya. Nanti di sini dilihat kemampuan yang bersangkutan. Kalau seseorang dia punya pengetahuan, punya kekuasaan, dia ulama, dipaksa jadi pejabat misalnya. Sekalipun atas nama kedudukan ulama begitu. MUI misalnya katakanlah kalau di Indonesia, ya. Bagaimana sikap dia ini? Dia harus melihat kalau dia mampu misalnya menolak karena akan membahayakan ajaran Ahlul Bait, ya wajib menolak begitu. Kalau dia melihat oh ada manfaatnya buat Ahlul Bait, bisa maju walaupun tidak asal langsung, ya terima begitu. Itu perlu pengetahuan yang cukup sehingga tidak begitu saja menerima apa adanya. Dan kita pun harus pandai melihat kondisi semuanya, kondisi pemerintah, kondisi orang itu, sehingga kita tidak mudah husnudzon juga tidak mudah suudzon. Ini fikih sangat luas ya. Kita hanya global saja bahas di sini. Dikatakan apabila menerima jabatan dan kekuasaan secara paksa dari penguasa yang zalim bisa menimbulkan bahaya yang bagi orang lain, seperti hak-hak orang lain akan diinjak-injak. Dalam hal ini harus memperhatikan barometer kemaslahatan yang lebih penting. Jadi ala kulli hal kita perhatikan dari semua sisi, tidak semudah apa yang kita gambarkan. Bahkan menjadi pegawai biasa pun ya niat harus lempeng, harus lurus. Jangan hanya tujuan mencari kekayaan atau mencari gaji yang lebih besar atau misalnya janji yang diidam-idamkan seperti PNS, nanti uang pensiun segala macam. Itu jangan jadi tujuan, niatnya yang benar dulu. Pertama halal atau tidak. Kemudian nanti efeknya bagaimana buat anak, masyarakat. Kalau punya jabatan, jabatannya bermanfaat enggak? Ini yang paling penting. Ketika punya jabatan dan mampu untuk menyebarkan Ahlul Bait lewat jabatan dia tidak melakukannya, hanya jabatan untuk kepentingan diri dan keluarganya, ini berat nanti di akhirat tanggung jawabnya. Ya. Pada masalah 1761 dikatakan, apabila masih terdapat jalan keluar untuk menghindar dari menerima jabatan dan kekuasaan penguasa yang zalim, yang dipaksakan, maka kondisi ini tidak termasuk kategori pemaksaan. Ya kalau mampu punya kekuasaan, ya dia harus menghindar gitu. Dan seterusnya nanti bisa baca sendiri pada masalah itu. Kemudian masalah 1762. Apabila seorang hakim melakukan kesalahan dalam memberikan keputusan karena saksi berdusta, maka sanksi harus dijatuhkan kepada saksi yang telah berdusta, bukan kepada hakim. Ini masalah pengadilan ya. Berikutnya masalah hadiah dari penguasa yang zalim. Ini masalah pemberian. Ya. Kita masuk pada masalah pemberian. Pemberian itu bermacam-macam. Nah ini juga berat ini karena sensitif. Ya. Pemberian bermacam-macam. Ada yang dari pemerintah, ada yang lewat partai, ada yang kampanye tersembunyi, ada yang macam-macam. Ini agak sensitif ini kelihatannya nih.
Karena ini fikih ya, saya bahas secara global saja. Karena dalam fikih itu, fikih Islam, apapun madhabnya, cuma saya yang kurang dipraktekkan, apalagi di Ahlul Bait, namanya pemberian itu. Dari siapapun pemberian itu, kita langsung jangan menerima gitu saja. Perhatikan dulu. Pertama, pemberian itu berupa apa? Makanan, makanan dari apa? Minuman, minuman dari apa? Kalau pakaian, pakaian apa? Dari bahan apa? Kemudian kedua, siapa pemberinya? Dia beribadah tidak? Dia kira-kira hasil mencuri bukan? Itu pemberian biasa. Harus begitu, harus hati-hati. Ya, kalau nggak kenal betul harus kita perhatikan. Apalagi pemberian dari penguasa yang zalim. Nah, penguasa yang zalim itu jangan kita menggambarkan penguasa zalim presidennya, nggak mesti. Bisa jadi presidennya nggak zalim, nanti individunya di bawahnya. Begitu. Jadi sangat luas bahasan ini. Perlu kita diskusikan supaya kita nggak salah paham. Jadi pemberian itu sebetulnya pemberian. Pemberian itu ada kalanya berupa apa? Gaji ya. Ada kalanya berupa hadiah. Ada kalanya berupa lagi? Berupa hibah. Ada lagi pemberian itu berupa misalnya bantuan. Ya, bantuan pemerintah. Ya, subsidi katakanlah. Baik berupa terkadang nah bantuan ini pertama bantuan ya. Gaji nggak termasuk. Nah, bantuan ini terkadang berupa uang. Terkadang berupa barang. Dan ini macam-macam pemberian. Biasa nggak termasuk? Hmm? Pemberian uang, barang, jasa. Jasa itu nanti maksudnya kepada ini mungkin. Bisa juga tuh. Kebanyakan pada gaji barangkali. Nanti kita bahas lagi insya Allah. Kalau gaji sudah kita bahas pada pembahasan yang telah lalu ya. Masalah hukum upah, ya, hukum pegawai, pekerja sudah kita bahas. Kita tidak ulang, kita bahas hadiah, hibah, dan bantuan ini. Ya. Terkadang bantuan berupa uang, terkadang bantuan berupa barang. Nah, ini terperinci. Ya. Kalau berupa uang bagaimana? Kalau barang dan barangnya rusak bagaimana? Kemudian kalau penerima ini menerima hadiah berupa uang atau barang, baranglah katakanlah dia tahu barang itu ternyata punya tetangganya yang dicuri, yang dikorupsi misalnya, bagaimana? Nah, itu ada perinciannya. Bantuan misalnya dari pemerintah yang zalim misalnya, walaupun dari bawahannya, dari RT RW atau menteri, itu nanti dilihat perinciannya. Ini globalnya seperti ini. Kita baca saja supaya kita lebih jelas masalah bantuan ini. Bantuan jasa yang maksud di luar item itu. Ya. Macam memberikan proyek, kerjaan, job, kerjanya yang sifatnya sub lah ya, sub proyek, salah sub pekerjaan atau apa gitu. Ya. Dia nggak memberi uang, nggak memberi barang, tapi dalam bentuk memberi order gitu. Iya. Nanti kita bahas insya Allah. Ya. Hadiah penguasa zalim, masalah 1764 halaman 440. Ya. Uang dan harta benda yang diberikan oleh penguasa zalim sebagai hibah, hadiah atau bentuk-bentuk yang lain kepada seorang pemilik itu ada 4 bentuk. Ya. 1, 2 ini, 1 halaman keempatnya jauh pada halaman berikutnya yang kita bahas insya Allah sampai waktunya. Kita percepat saja. Bentuk pertama, penerima tidak mengetahui ada harta haram dalam harta penguasa zalim. Pada kondisi ini, penerima dibolehkan dan dihalalkan menerima hadiah tersebut. Jadi misalnya,
katakanlah seseorang dia menerima hadiah lah atau bantuan. Hadiah atau bantuan dari penguasa yang zalim ini, penguasa zalim ngasih bantuan pada seseorang. Dan yang dibantu ini nggak tahu ini uangnya diterima atau barang diterima ini dari mana sumbernya? Apakah dari harta ribanya, ataukah dari hasil korupsinya, atau mungkin dari dia punya kontrakan atau dia punya gaji, punya nggak tahu lah. Tapi penerima tahu dia ini pemerintah yang zalim, penguasa zalim, tahu. Cuma nggak tahu hadiah yang diberikan itu berupa uang atau berupa barang, nggak tahu dari mana sumbernya, boleh nggak tahu. Dia tahu hanya yang berikan ini ada penguasa yang zalim gitu saja, sumbernya nggak tahu. Nah kondisi ini dibolehkan, dia boleh menerima secara fikih ya, menerima uang atau barang hadiah dari pemerintah ini, dari penguasa yang ini, walaupun dia ini penguasa yang zalim, karena nggak tahu dari mana sumber hadiah itu dibolehkan. Itu satu masalah ya. Kondisi pertama, penerima dibolehkan dan dihalalkan menerima hadiah tersebut ya. Penerima tidak mengetahui ada harta haram dalam harta penguasa zalim atau tidak. Paham ya, jelas ya? Enggak perlu wajib berikhtiar untuk tahu dari mana. Enggak wajib. Enggak wajib ya. Ya. Sekarang bentuk yang kedua nih. Ini terperinci ini, bentuk yang kedua. Penerima secara global mengetahui ada harta haram dalam harta penguasa zalim. Dia mengetahui secara global. Jadi ilmunya ilmu ijmali, ilmu global. Pertama, ini kedua ya. Si penerima mengetahui bahwa pemberi ini adalah penguasa yang zalim. Satu. Kedua, penerima mengetahui bahwa penguasa zalim ini yang memberikan hadiah kepadanya punya banyak harta, punya banyak pemasukan. Mungkin punya masukan dari hotel atau punya mungkin bis gitu, punya kontrakan, punya gaji, punya banyak harta lah gitu. Ya ini. Nah, secara global si penerima tahu kalau di dalam hartanya ini ada yang haram. Misalnya ada hasil mencurinya atau ada hasil penipuan. Cuma dia secara global yang mana nggak tahu gitu. Jadi pemasukannya banyak, penguasa zalim ini, di antara pemasukan ini ada yang haram gitu. Yang mana nggak tahu. Itu makna global, mana ijmali. Ya. Jadi dua pengetahuan si penerima ini. Pertama, tahu kalau penguasa yang ngasih hadiah ini adalah penguasa zalim. Kedua, punya harta banyak, pemasukannya ada yang haram. Tapi yang mana yang haram nggak tahu. Namanya ilmu ijmali, global. Paham ya? Nah, bentuk kedua, penerima secara global mengetahui ada harta haram dalam harta penguasa zalim. Akan tapi ia tidak tahu secara pasti harta yang manakah yang termasuk harta haram, nggak tahu gitu. Nah, apabila pengetahuan ini berhubungan dengan harta itu tidak terbatas, syubhah mahsyurah ataupun hanya terbatas pada harta-harta tertentu yang tidak biasa bersentuhan dengan yang haram, maka dibolehkan dan dihalalkan menerima hadiah itu. Ya. Jadi ada pengetahuannya atau ketidaktahuannya si penerima ini bisa terbatas pada beberapa harta ini. Bisa juga nggak terbatas, saking banyaknya harta penguasa ini di mana-mana. Nah ini nggak tahu sebenarnya yang mana kan banyak di sana, di kota, di luar negeri, wah nggak tahu dah. Ini sulit. Terkadang dia tahu hanya ada berapa pemasukan, ada 10 pemasukan dia tahu. Nah dalam bahasa fikih ketika terbatas pada pemasukan ini saja namanya syubhahnya syubhah mahsurah. Yang dia nggak tahu namanya syubhah ghairu mahsurah, nggak terbatas. Itu fikih syariah di situ. Dalam bab wudu pun nanti begitu. Ya, misalnya contoh kita nih mau wudu. Kita mau wudu atau mandi janabah dari air di beberapa ember. Ada 10 ember ini misalnya. Kita mau wudu atau mandi dari ember ini, tapi di antara satu ember ini dari 10 ember, satu ember najis airnya. Cuma kita nggak tahu yang mana yang najis di antara 10 ini. Gimana nih hukum fikihnya? Ini namanya syubhah mahsurah. Terbatas pada 10 ember, tapi satu. Cuma kita nggak tahu. Itu ilmu ijali pada syubhah mahsurah. Hukumnya kita nggak boleh menggunakan semuanya. Begitu.
Karena ada satu yang najis, yang lain kita nggak tahu yang mana. Semua dihindari. Begitu. Kembali pada istisab nanti itu. Ada hukum tersendiri. Iya. Nanti uang haram pun begitu juga. Itu masalah fikih begitu. Nah di sini baik syubhanya mahsur ataupun ghairi mahsur, baik terbatas dia tahu penghasilannya pun nggak terbatas karena banyak dia punya harta di negara lain misalnya. Pada kondisi seperti ini tetap dia dibolehkan menerima hadiah itu. Ya. Dibolehkan dihalalkan menerima hadiah tersebut. Jadi pada dua kondisi dibolehkan. Kondisi pertama tadi ketika dia nggak tahu sama sekali, tahunya hanya jadi penguasa zalim. Kondisi kedua, secara ijmali dan global tahu ada yang haram, itu tetap dibolehkan pada dua kondisi ini. Paham ya? Sekarang kondisi ketiga, bentuk ketiga. Penerima mengetahui hadiah itu adalah barang haram. Seperti barang hasil mencuri, hasil korupsi. Ini penguasa yang zalim. Ini penerima hadiah. Hadiah diterima, nah dia tahu persis. Karena dia pun misalnya punya punya pengetahuan lah. Punya informasi bahwa yang diberikan kepada dia ini hasil korupsi, hasil mencuri, itu tahu. Bagaimana? Nah, penerima mengetahui hadiah itu adalah barang haram seperti barang hasil mencuri. Dalam kondisi ini ia tidak boleh menerima hadiah tersebut untuk tujuan dimiliki. Tidak boleh menerima tapi untuk tujuan dimiliki. Begitu. Kalau bukan tujuan untuk tidak dimiliki bagaimana? Ada perinciannya. Jadi dia nggak boleh mengambil ini dengan niat, oh buat saya nanti gitu. Saya akan gunakan. Kalau dikasih mobil, dia niatnya nanti saya akan gunakan. Kasih uang, dia akan gunakan untuk dimiliki sendiri. Itu nggak boleh. Ya. Jadi kalau untuk tujuan dimiliki, maka dia tidak boleh. Dengan mengambil hadiah itu, ia tidak lantas menjadi miliknya. Karena milik orang lain hasil muncul dan dia tahu. Begitu. Perinciannya. Berdasarkan masalah di atas, apabila ia terpaksa menerima hadiah itu karena dipaksa atau takut ancaman bahaya sesuai konsep taqiyah, maka ia dibolehkan mengambilnya, akan tetapi ia haram bertujuan memiliki pada waktu menerimanya. Iya. Oh dia terpaksa. Si penerima tahu ini penguasa zalim. Penerima tahu ini harta yang diberikan, barang atau uang yang haram hasil korupsi misalnya. Kedua, tiga, dia dipaksa menerimanya. Kalau enggak ditembak, ada diancam. Nah, gimana pikirnya? Pada kondisi seperti ini, si penerima ya, dia niat dalam hatinya bukan untuk dirinya. Nanti gimana? Mungkin untuk marja, untuk fakir miskin, ada kelanjutan berikutnya. Yang penting ada niat dulu. Ya, dari dirinya, niatnya dia mengambil karena terpaksa karena diancam, niatnya jangan dimiliki untuk dirinya. Jelas ya? Nah. Ini banyak cabang ini masalah-masalah ini. Perlu kita hati-hati membahasnya. Berikutnya, barang siapa mengetahui keharaman barang yang telah diterima, ini kan hasil mencuri, hasil korupsi, hasil rapas orang lain, dia menerimanya. Nah dia tahu bagaimana. Barang siapa ini si penerima mengetahui keharaman barang yang telah diterima, maka ia boleh mengambilnya dengan tujuan mengembalikan pada pemiliknya. Jadi pada niat jangan mengambil untuk miliknya sendiri atau keluarganya. Tapi terpaksa mengambil, niatlah mengambil dengan niat akan mengembalikan kepada pemiliknya orang lain. Misalnya penguasa zalim ini memberikan hadiah mobil kepada seseorang. Dia tahu ini penguasa zalim. Dia tahu ini hasil pencuri. Maka dia harus punya niat mengambilnya jangan untuk memilikinya. Tapi niatnya untuk mengembalikan pada pemilik yang dirampas ini, begitu. Kalau dia tahu, oh ini milik pulang tangga saya, milik saya mobilnya, mereksadanya tahu, maka dikembalikan, ya, pada pemiliknya. Dengan niat mengembalikan kepada pemilik mobil tersebut atau barang tersebut. Sekarang perinciannya lagi. Asalkan ia yakin atau ragu dengan kerelaan pemilik, ya. Jadi kalau ya, kembali lagi. Kalau penguasa zalim ini kasih hadiah mobil ke seseorang, kemudian mobil ini hasil curian, dan penerima ini mengambilnya dengan tidak niat memilikinya, tapi dengan niat mengembalikan kepada pemilik yang dicuri. Nah, begitu. Sekarang berikutnya, kalau si penerima ini tahu atau yakin bahwa pemilik yang dicuri mobilnya ini dia rela, dia senang membeli kembalikan.
maka ambil, kembalikan cepat-cepat gitu. Satu. Sekarang dia ini nggak tahu. Ini kedua. Penerima nggak tahu mobil yang dicuri ini, mobil dia rela atau tidak. Kalau anak ambil, anak kembalikan. Ragu gitu, maka boleh diambil, kembalikan. Kedua. Kalau ketiga, dia nggak boleh. Yakin kalau mobil yang dicuri ini, dia nggak rela diambil oleh ini untuk dikembalikan. Karena kalau dikembalikan dia akan terancam juga. Kan bisa begitu kan? Iya. Pokoknya dia nggak rela. Pokoknya udah diambil saja oleh pemerintah yang zalim. Nggak usah kembalikan. Nah, dia antum nggak usah ngambil. Kalau dia tahu, yakin orang yang dicuri mobilnya ini, kalau mobil contohnya, dia tidak rela karena takut itu, dia nggak boleh mengambilnya. Udah biarkan saja begitu. Walaupun dengan niat tidak untuk miliknya, tapi nggak boleh karena ini yakin dia nggak ridho karena takut misalnya. Iya. Bisa dipaham ya? Itu banyak cabang. Penerima tetap tidak boleh. Nggak boleh. Nah, kalau terancam juga nanti apa ya? Solusinya ke marja begitu. Yang penting dia harus diselamatkan, ya. Dan dia tetap nggak halal jadi apa barangnya itu bukan milik dia. Pemerintah yang dulu memberi hadiah mobil. Ya. Si penerima tahu mobil ini milik si pulang. Iya, hasil rampasan, hasil korupsi misalnya ya. Hasil rampasan Iya. dilakukan oleh si penguasa. Bukan hasil jual beli ya. Penguasa jualin. Pengambilan sertifikat lagi. Iya. Lalu si calon penerima ini tanya, mobil ini anak kembaliin tuh. Kalau ini anak terima nih sebagai hadiah dari si penguasa. Terus kata si pemilik mobil, baru salah, udah ada selainnya penguasa. Artinya kan seakan-akan apa itu udah jadi milik penguasa, karena itu tidak sah gitu ya. Terus putuslah kepemilikan si pemilik pertama ini. Lalu si penguasa jolim ini menyerahkan ke si calon penerima. Itu calon penerima tidak boleh. Nggak boleh. Sebab ketika si penguasa ngambil dari pemilik ini, pemilik pertama dengan cara merampas atau memaksa begitu, itu tetap nggak halal dengan cara paksa. Kecuali dengan jual beli lain lagi. Walaupun dia terpaksa merelakannya karena terpaksa, itu tidak menghalalkan mobil yang diambil dari pemilik itu. Dan si penerima ini nggak boleh mengambilnya. Tapi kalau diancam juga, dilebar lagi. Dari satu sisi dia diancam kalau nggak terima hadiah ini. Dari sisi lain dia tahu ini mobil punya si pemilik ini dan dia nggak mau dikembalikan. Bagaimana? Nah ini caranya nanti disedekahkan kepada fakir miskin dengan niat juga gitu. Ya. Kalau nanti kemudian dia menuntut, nggak wajib mengganti kan awalnya sudah dia relakan. Begitu fikih ya. Fikih kalau begini, kalau begitu begitu. Banyak cabangnya. Jadi nggak boleh diserahkan ke orang lain. Boleh kita terima dengan terpaksa. Hanya untuk penerima. Iya, untuk menerima saja. Misalkan mobil itu, pokoknya kalau ketahuan diserahkan ke yang lain, dia kena juga. Iya, tapi tadi ada perinciannya. Apapun caranya, kalau itu terpaksa atau dengan niat untuk disedekahkan pada fakir miskin, sementara itu bukan milik penguasa, itu milik orang lain dengan jalan mencuri, maka tidak boleh ini menerimanya dengan niat untuk miliknya. Ini amanat ya, harus diserahkan ke marja atau ke ulama atau disedekahkan pada fakir miskin gitu. Jadi pertama paling penting niat penerima ini. Niat paling penting, niat pertama jangan untuk dimiliki untuk dirinya, itu paling penting. Jadi amanat begitu. Karena tahu ini dari pemerintah yang zalim, penguasa yang zalim dan bukan milik dia hasil mencuri. Ya. Kalau misalkan ada dia menerima, dia tahu barangnya, betul kan mungkin dipulang kepada si pemilik kan. Iya. Tapi dia kasih kompensasi pemiliknya. Dia berundi itu sudah saya kasih berupa barang lain atau uang atau apa. Kompensasi ini supaya dia ikhlas untuk digunakan sama si pemilik lain. Nggak bisa. Jadi pemberiannya pemberian biasa terpisah. Nggak bisa menggantikan mobilnya itu yang dicuri oleh, nggak bisa. Iya. Kenapa? Itu ada hukum sendiri nanti. Lain itu mah. Iya. Nanti ada hukumnya insya Allah. Ini masalah ke 1771.
Berdasarkan masalah di atas, apabila ia tidak mengenal pemilik barang atau tidak mungkin menemukannya, maka ia diperbolehkan menerima barang itu dengan tujuan menyedekahkan atas pemiliknya. Ya, kalau penerima ini, dia niat mengambil hadiah dari penguasa zalim ini, pertama, niat bukan untuk dirinya. Kedua, kalau dia nggak tahu pemiliknya dari mana nih mobil ini, dia nggak tahu, dicari alamatnya, nggak tahu udah, maka dia sedekahkan kepada fakir miskin, kepada marja yang bersangkutan, atas nama pemiliknya yang nggak ada. Masalah 1772. Seseorang yang menerima barang hasil curian dari penguasa zalim wajib menggantinya apabila barang tersebut rusak di tangannya karena keteledoran. Ya, tidak menjaganya, teledor begitu. Kalau dia sudah berusaha, ya kunci, dirawat, rusak, nggak mengganti. Ya, kalau dia teledor, maka wajib mengganti. Masalah 1774. Seseorang yang tidak tahu ketika menerima barang dari penguasa zalim bahwa barang ini adalah hasil curian dan ia tahu hal itu setelah menerimanya. Nah, jadi diterima aja, dikiranya ya barang bukan hasil curian, dikira milik penguasa ini. Setelah terima baru ada informasi itu yang untuk terima hasil korupsi penguasa itu. Jadi ilmunya, pengetahuannya kemudian setelah baru dia terima gitu. Ya. Apabila ia setelah tahu tidak bertujuan mengembalikannya kepada pemilik, maka ia harus menggantinya apabila terjadi kerusakan. Wajib menggantinya kalau rusak. Namun apabila ia bertujuan akan mengembalikannya kepada pemilik, maka ia dibolehkan menyimpannya dan tidak wajib mengganti apabila terjadi kerusakan. Jadi si penerima ini awal nerima kan nggak tahu bahwa barang ini adalah hasil curian, hasil korupsi, hasil rampasan. Dikiranya punya penguasa ini, dia terima aja misalnya. Dapat informasi ternyata ini hasil korupsi, hasil tipuan curian. Nah sejak dia tahu, maka dia berniat untuk tidak memiliki barang ini. Dia berniat. Tuh. Dan dia wajib mengembalikan cepat-cepat. Kalau dia nggak kembali cepat-cepat, rusak, wajib mengganti. Tuh. Kalau dia belum tahu, simpan aja dulu. Sampai pada waktu tertentu ketemu pemiliknya. Kalau dia menyimpannya baik-baik, rusak, nggak wajib mengganti. Ya, seperti itu. Masalah ke 1775. Barang siapa mencuri barang orang lain, maka ia wajib mengembalikannya kepada pemilik. Jadi hasil curian, hasil rampasan, hasil gosok, korupsi itu bukan jadi milik yang mengambil. Wajib dikembalikan. Nah kalau uang mencuri, uang hasil korupsi gimana mengembalikannya? Sangat berat, sangat sulit. Nah, jadi seberapa banyak pun ibadah seseorang, kalau dia pernah korupsi dan itu uang rakyat tidak ketahuan, itu di akhirat sangat berat, sangat sulit. Karena itu, sebagaimana orang banyak masuk neraka karena kejahatan sosial, begitu pula banyak orang masuk surga karena perbuatan baik secara sosial, perbuatan sosial. Jadi sangat sedikit orang yang masuk surga karena ibadahnya. Bahkan kata ulama, pernah saya dengar, itu ulama-ulama tingkat tinggi lah, ulama arif. Kita hampir mustahil masuk surga karena amal ibadah kita. Sudah akidahnya benar, fikihnya benar, akhlaknya baik, nggak ada dosa, hatinya bersih. Tetap masih sangat sulit kalau kita masuk surga karena amal kita. Itu kata ulama. Dan ulama ahlul bait. Dan dia ulama kaliber, masih begitu bilang. Bagaimana kita? Tapi bukan berarti kita meninggalkan ibadah. Enggak, tambah parah lagi. Bukan kita nggak belajar. Udahlah, pas belajar fikih, tambah parah lagi. Kita berusaha semaksimal mungkin fikih kita pelajari. Ibadah kita benarkan, hati kita bersihkan. Tapi kita untuk masuk surga tidak bergantung pada amal perbuatan kita. Bergantung pada mana? Amal sosial, membantu orang lain, ya, berbuat baik begitu, gotong royong. Kemudian apa lagi? Kemudian ya apa namanya? Perbuatan sosial lah seperti itu. Baik itu kelihatan berupa uang atau berupa doa dan lain sebagainya. Dan termasuk juga tawasul, syafaat, ziarah itu sangat membantu. Ya. Pegawai negeri punya jabatan. Ambil jabatan, ya jabatannya itu bisa masuk menjadi di luar jabatannya gitu. Itu gimana duitnya? Misalnya duitnya itu ya udah jangan aja kalau ada itu saya
serahkan nanti untuk kepentingan masyarakat Al-Quran gitu. Itu boleh. Secara global yang Anda terperinci ini, secara global, kalau dia menghasilkan keuntungan atau uang atau apalah namanya di luar pekerjaannya dan itu tidak melanggar aturan undang-undang dia, nggak melanggar aturan pemerintah, katakanlah atasannya memang membolehkan, itu nggak apa-apa halal. Tapi kalau itu misalnya melanggar undang-undang, merusak jabatannya, nah diharamkan, nggak boleh. Itu globalnya begitu. Ya, lihat peraturannya dulu. Dan kalau atasannya memberikan wewenang seperti itu, boleh, nggak apa-apa, ya nggak masalah. Misalnya terkadang ada juga seorang pejabat dititipi mobil, katakanlah mobil bis atau mobil apa gitu. Nah dia gunakan untuk apa namanya disewain atau pada waktu libur dia pakai, itu bagaimana? Tergantung, kalau atasannya mengizinkan, udah nggak apa-apa pakai kalau perlu ketika liburan, atau nanti perlu saya akan pakai buat Grab misalnya, ada izin dari atasnya, ya fabiha ni'mah, halal, itu yang diharapkan. Tapi kalau melanggar undang-undang, ada aturannya atau tidak diizinkan, ya jadi haram. Ya haram menyewakan, haram meminjamkan pada orang lain, dan haram juga digunakan untuk hal-hal yang tidak ada izin dari atasannya. Dilihat itu secara global seperti itu. Masalah 1776. Barang siapa yang dengan sengaja dan sadar mencuri barang orang lain. Ini masalah mencuri ini. Lantas mengubah niat akan mengembalikan barang itu kepada pemilik. Jadi si pencuri sadar setelah mencuri. Ya dia ingin bertobat begitu. Dia ingin kembalikan hasil curiannya. Maka ia wajib menggantinya apabila terjadi kerusakan. Ya kalau mencuri motor, mobil, jam tangan, apalah kalau rusak wajib diganti. Selama barang tersebut belum diserahkan kepada pemilik, maka barang itu menjadi tanggung jawabnya untuk menjaganya. Ya. Kita lompat ke halaman berikutnya. Halaman 445. Masalah 1789. Apabila pemilik ditemukan setelah barang disedekahkan. Ini tadi nih. Jadi ini dia sedang ngambil barang, pemiliknya nggak ditemukan, kemudian disedekahkan, pemiliknya datang. Begitu. Ini bagaimana? Ini ada ikhtilaf ulama. Ada ikhtilaf marja. Ya, perhatikan baik-baik. Ini menurut terhabar di sini. Apabila pemilik ditemukan setelah barang sudah disedekahkan pada fuqara gitu, udah habis. Dan ia tidak rela dengan sedekah itu, si pemiliknya menuntut untuk diganti. Nah, maka menurut dalil yang lebih kuat, kata Rahbar, pemberi sedekah tidak wajib menggantinya. Menurut marja yang lain wajib mengganti, gitu. Ini ada ikhtilaf ulama. Menurut Rahbar tidak wajib mengganti. Ya. Nah sekarang bagaimana? Kalau si menerima barang ini, misalnya dia sudah sedekahkan, dia bertaklid pada Rahbar. Tapi barang yang hilang datang kemudian dia bertaklid pada marja yang boleh menuntut. Bagaimana beda ikhtilaf ini? Gimana caranya? Nah, cari tengah, cari ulama yang bisa memberikan pencerahan di tengah-tengah begitu. Cari ulama ketika begitu. Atau cari jalan damai gitu. Di sini kepandaian si hakim atau pengadilan untuk memberikan solusi. Ya. Tapi kita tidak ada batas waktu. Kita menemukan barang itu belum disedekahkan. Ada batas waktunya belum. Maksudnya belum paham Ibu pertanyaannya. Itu barang ditemukan sudah terburu disedekahkan gitu. Misalnya Ibu nemu barang motor lah gitu di depan rumah Ibu, nggak ada pemiliknya, misalnya kan bisa terjadi, nggak ada, cari tangga nggak ada depan Ibu. Nah, kemudian barang itu Ibu sedekahkan kan, karena udah sekian lamanya. Oh enggak ada batas waktu, nggak ada. Baru satu hari kita langsung kita kasih sedekahkan. Iya langsung aja, iya. Apa ngajar? Dilihat kalau barangnya itu cepat rusak, maka cepat-cepat diselesaikan. Kalau barangnya itu bisa disimpan aja dulu. Iya begitu hukumnya. Iya. Ya. Nanti ada babnya sendiri insyaallah. Itu ada bab luqathah namanya, barang temuan. Ini masih singgungan aja sedikit ya. Supaya kita cepat. Tadi bentuk ketiga paham ya? 2 bentuk dibolehkan mengambil,
Kenapa? Ya, kalau ngerjain sama-sama keras bar gitu. Si penerima itu enak kalau gitu, ya. Ini keras nggak? Iya. Ini mau keras begini. Oh, yaudah. Selesai. Iya, ada jalan keluar yang gampang. Iya. Tadi 3 bentuk, kedua dibolehkan mengambil kan ya, 1 nggak boleh. Sekarang bentuk ketiga. Halaman 445, masalah 1790. Bentuk keempat, barang yang diterima dari penguasa zalim telah bercampur dengan barang haram secara merata. Seperti 50% milik orang. Pada kondisi ini, jika kadar barang yang haram dan pemiliknya diketahui, maka dengan kesepakatan pemilik barang itu harus dibagi. Ya. Jadi kalau ada pemiliknya ya dikumpulin, dibagi, nanti bagaimana cari jalan damai begitu. Kalau bisa seperti itu. Berdasarkan masalah di atas, apabila kadar yang haram dan pemiliknya tidak diketahui, maka khumus barang itu harus dikeluarkan sebagaimana khumus keuntungan dan lain-lain. Untuk mudahnya hal seperti ini diserahkan pada marja, ya. Supaya nggak ribet, karena marja mengatur hal-hal seperti juga. Ya. Halaman 447 yang lain kita lompat, Anda bisa baca sendiri insya Allah. Pada waktu tinggal sedikit lagi, ya. Ini membantu orang zalim. Ya, kita cepat aja ya. Buka halaman 447. 1. Menolong orang zalim dalam melakukan kezaliman. Juga sangat luas bab ini. Masalah 1797. Diharamkan menolong orang zalim apabila termasuk kategori menolong tindak kezaliman. Baik secara langsung seperti memberikan semati atau memegang orang yang dizalimi untuk disakiti. Maupun secara tidak langsung seperti memberikan air minum kepadanya pada saat haus ketika berbuat zalim, sehingga ia dapat meneruskan tindak kezalimannya. Jadi membantu orang yang zalim, sekalipun dengan seteguk air, hukumnya haram, berdosa. Ya. Orang zalim apakah penguasa saja? Enggak, orang zalim macam-macam. Pencuri yang zalim. Termasuk sudah kita bahas juga, ada orang pekerjaan yang haram. Ya. Seperti rentenir misalnya, atau dia penipu, atau dia mengamen dengan lagu-lagu yang haram, lagu dangdut, lagu pop. Kan zalim ini. Dia kehausan, kita kasih air, nggak boleh. Kita ngasih uang, nggak boleh juga. Ini sifatnya lebih umum. Masalah 1798. Keharaman menolong orang zalim tidak berbeda apabila ia berbuat zalim terhadap masyarakat, lingkungan kerja, atau dalam rumah tangga. Seperti suami yang menzalimi istri atau saudara yang menzalimi saudara sendiri. Ini sangat umum. Kita harus paham ketika membantu orang itu, baik orang itu istri sendiri, atau anak, atau kalau istri membantu suaminya, atau orang di luarnya, tetangganya, baik membantu uang, atau pengobatan, atau pikiran, apa saja, dilihat dulu. Kalau yang akan dibantu dia orang zalim, nggak boleh sekecil apapun. Sekalipun anaknya, atau istrinya, atau saudaranya. Jadi kita perlu pengetahuan. Ketika kita akan membantu, berupa apa? Pikiran, atau berupa uang, atau tenaga. Ya, kita tanya dulu fikihnya. Nah, kita bantu ini, boleh enggak? Kalau boleh, laksanakan. Itu pahala yang besar, itu bisa menyebabkan kita masuk surga. Kalau haram, ditahan. Sampai-sampai ada kisah seorang wanita yang kemudian dia bertobat karena memberikan pertolongan pada anjing yang kehausan, dengan ikhlas, dia masuk surga. Tapi wanita yang mau zalimi kucing diikat, kemudian karena disemakan sampai mati, dia masuk neraka. Yang satu masuk surga karena nolongin anjing, wanita itu. Yang satu masuk neraka karena mengikat kucing nggak dikasih makan. Sudah ada riwayat kedua-duanya. Itu kucing, gimana kalau orang? Ya. Jadi harus tahu yang kita tolong. Bukan dengan perasaan. Ya, menolong itu. Harus kita kenal dulu. Masalah 1799. Salah satu cara menolong orang zalim dalam berbuat zalim adalah menolong dalam pemikiran dan melakukan provokasi. Termasuk juga kita mensyari itu hati-hati. Nah, mungkin terkadang ada kampanye yang kita nggak paham itu kampanye. Bisa kan, kita kan kadang-kadang dengan emosi kita share aja gitu. Padahal itu kampanye dia. Seorang politikus kita nggak tahu ada kampanye di situ. Dan dia orang zalim dia ini. Berarti menyebarkan kezalimannya, nggak boleh. Harus hati-hati. Seperti menyusun teknik untuk meneror dan membunuh seorang, memprovokasi seseorang
akan membunuh orang dan yang tak berdosa atau menjustifikasi kezaliman. 2. Menolong orang zalim bukan untuk melakukan kezaliman. Oh, tadi jelas menolong orang zalim dalam perbuatan kezalimannya. Jelas. Yang kedua, menolong orang zalim tapi bukan untuk melakukan kezaliman. Kata ada seseorang dia menyewakan untanya untuk penguasa zalim untuk pergi haji begitu. Tetap tidak boleh. Masalah 1800. Menolong orang zalim yang model dan cara kerjanya syarat dengan kezaliman, seperti para penguasa zalim dan antek-anteknya atau pencuri dan orang-orang yang pekerjaannya adalah berbuat zalim, dan pada selain perbuatan zalimnya juga, apabila termasuk sebagai perbuatan membantu kezaliman hingga menguatkan mereka, maka perbuatan ini termasuk sebagai perbuatan haram, perbuatan zalim juga dan tidak diperbolehkan. Ya jelas ya. Karena itu kita harus mengenal ada hukum waqi awali, ada hukum waqi tanawi. Sesuatu yang haram menjadi halal karena kondisi. Sesuatu yang halal jadi haram karena kondisi juga. Begitu. Kita menolong orang pada kondisi normal ya harus dapat pahala. Pada kondisi tertentu jadi haram. Semuanya perlu pengetahuan. Jadi tidak semudah itu untuk memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Perlu pengetahuan, perlu belajar sampai kita meyakinkan. Karena itu, kalau kita bersuatu tidak meyakinkan masih ragu, entar dulu. Jangan-jangan perbuatan dosa. Karena betapa banyaknya perbuatan yang dianggap tidak baik, bahkan terkadang dianggap bid'ah, enggak tahu itu sunnah. Dan betapa banyak perbuatan yang jelas dan bid'ah dianggap sunnah dikerjakan. Gimana? Ya nggak ada pahalanya, bahkan berdosa, bahkan bisa bermaksiat dalam ibadah. Jadi orang lahirnya beribadah, sholat ibadah, puasa ibadah, haji ibadah, bersedekah miliaran ibadah. Bisa jadi kita nggak bisa memastikan ya, kita secara teori memungkinkan begitu. Dan kita nggak menuduh seseorang, ini kan teori saja. Jadi orang bisa jadi beribadah, sholat, puasa, haji, sedekah miliaran, lahiriannya, batiniannya dia bermaksiat dengan atau lewat sholat, bermaksiat lewat haji, bermaksiat lewat sedekah, lewat itu naudzubillah. Perlu ilmu pengetahuan. Dan paling penting pengetahuan, pokoknya pengetahuan dalam fikih itu adalah al-wilayah. Ya. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad ali Muhammad ajal. Ada pertanyaan barangkali sekitar 5 menit ya, silakan Ibu. Kita mau kampanye dulu ya. Kalau dulu kalau namanya kampanye itu kan maksudnya bebas memilih itu kan rahasia ya. Tapi sekarang berdasarkan pengamatan ada ya kita baru tahu ada ISIS, ada Khalifah, ada apa gitu ya. Sekarang kan itu misi-misinya itu kan apalagi kelompok itu udah tahu banget ya. Ada Anasnya ya, yang Anisma ya, Zolim ya. Lalu kita lihat lagi di luar negeri itu bagaimana ya. Iya. Kemudian sekarang kan disibuk dengan agama ya. Kemudian dengan penyebar luas kampanye itu bisa kita kan banyak orang kan nggak meneliti ya, dia dilihat kan sosoknya apanya. Lantas kalau kita misal ada rasa mencegah dengan kita analisa ini gitu, itu apa berdosa enggak, kan itu apa menjadi sunnah? Karena kalau seandainya satu sosok itu di belakangnya itu ambisi semua umpamanya, atau kita udah bisa lihat ya bagaimana nanti negara kayak Suriah sana bisa hancur gitu kan. Nah, sedangkan sosok yang dijagoin itu sekarang kan orang yang beriman atau mana gitu, ya pokoknya yang dinilainya orang soleh gitu. Padahal di sebalik itu kan adalah kezaliman yang kita bisa lihat itu. Lantas kita kampanye, kalau orang kampanye kita apa itu kan suatu Iya. Terkait masalah yang Ibu sampaikan, saya pernah menanyakan, pernah dibahas di kantor Rahbar waktu itu. Singkatnya bahwa
terkait masalah politik, masalah kampanye, menjelang pemilu, itu sangat dianjurkan oleh para ulama secara umum, oleh kantor Akbar, jangan didiskusikan, jangan dibicarakan di dalam grup. Baik itu Telegram, WhatsApp, jangan dibicarakan. Jadi masalah politik, masalah kampanye, memihak ke seorang penguasa atau membantunya, misalnya, jangan sama sekali di grup dibicarakan. Karena efeknya lebih banyak, lebih bahaya, menimbulkan perpecahan di antara kita, dan itu benar terjadi, manfaatnya hampir nggak ada. Di pihak lain malah dia suka membubuhkan kelompok perlawanannya gitu. Iya. Menjelek-jelekan gitu. Iya. Gimana sikap kita? Nah, sikap kita ini, kalau sikap kita bagaimana? Dilihat kita ini siapa gitu. Gimana sikap kita? Kita apa dari kita ini siapa? Kalau kita tanya ustadz, nah bagaimana sikap kita bagi ustadz? Kalau antum sebagai ini, gimana sikap antum? Dilihat masing-masing. Nah, itu secara khusus konsultasi bertanya pada guru masing-masing. Jadi ketahuan. Kita nggak bisa harus begini semuanya, nggak bisa. Nggak bisa Bu, malah tambah parah. Ya, itu pembahasannya detail dan terkait masalah itu pun pernah terjadi juga. Saya pun pernah ikut juga, pernah tanya kantor Akbar juga. Panjang, nggak bisa di sini. Dan itu masalah sensitif, ya panjang. Itu yang pentingnya kita selalu berada di lingkungan Ustaz. Iya betul. Karena panjang. Ada hal yang mungkin sangat sensitif dan Anda pun nggak bisa menyampaikan karena sangat sensitif, nggak bisa. Iya. Kita lihat ya orangnya dana, seperti kita lihat satu-satu anggota itu nomor WA-nya aja bisa 5. Itu mereka tuh paling banyak kali ininya apa? Menurut saya lihat ya, ini orangnya ini lagi gitu loh Ustaz. Iya. Jadi orang itu sepertinya memang didana. Betul. Jadi secara singkat, hal-hal yang berkaitan dengan masalah politik, masalah pemilu, menyudutkan pejabat tertentu, calon tertentu, menyanyinya, mengangkatnya, men-share-nya, itu dihindari di grup-grup. Hindari di majlis-majlis yang seperti ini begitu. Kita bicara masalah agama secara umum. Kalaupun mau dibicarakan, nah ketika ada guru, ada pembimbing, jadi jelas nanti. Tapi gurunya harus mengerti juga, ya. Nah guru fikih di Al-Bait insya Allah mengerti masalah politik sedikit banyaknya, sehingga penyawasan yang luas begitu. Kalau nggak ada guru, nah debat kusir ya bubar. Dan timbulnya ihtilaf, nah timbul kedengkian. Ya. Ustaz, kalau orang itu menghina pendiri kita di depan kita gitu, dan kita ajak berantem, kalau perlu jauh berantem aja. Boleh. Iya, itu nanti aja jawabannya. Iya. Iya. Mau jadi singkat aja karena iya. nanti memberikan cukup lain. Di dalam hukum Islam, iya. Ada nggak istilah ruang kosong hukum? Yang Anda bayangkan gini, Quran, Sunnah, gitu ya. Kemudian terus seakan-akan ketika berakhir pada seorang ulama, kita bicara masalah umum, gitu ya. Maka si ulama ini bisa menafsirkan satu hukum gitu ya, satu hukum. Kemudian terkesan tidak ada ruang kosong gitu. Iya. Nah, sementara sebagai perbandingan aja di hukum sekuler ada dikenal ruang kosong. Nah, terus Anda coba melihat apakah yang dimaksud dengan ruang kosong ini adalah tidak ada di ayatnya, tidak ada di sunnahnya, gitu ya. Tapi ternyata usul fikih memberi metode untuk mengisi ruang-ruang kosong itu yang berakhir pada figur-figur ulama pada kapasitasnya, gitu ya. Iya. Nah, mungkin pertanyaannya gini, pandangan ulama yang memutus suatu hukum itu identik ya dengan beliau berusaha mengisi ruang kosong. Iya. Ruang kosong hukum maksudnya. Iya. Nah, pada akhirnya Anda menemukan satu istilah tentang kias. Nah, kalau kias di saudara-saudara kita itu wajar ada dan memang kayaknya nggak terhindarkan gitu. Kalau di kita dengan sendirinya kias nggak ada karena imamnya sepanjang zaman gitu ya. Dengan sendirinya tidak ada
ruang hukum yang kosong, tidak ada hukum yang kosong gitu. Nah, ini begitu. Kita berhadapan bahwa memang ada pada satu kondisi baik kubro. Nah, apakah para naib itu juga dalam upaya mengisi ruang kosong yang kemudian gitu kita terpaksa dalam tanda kutip ini juga kias. Apa? Iya. Ya, secara singkat dalam Islam sebenarnya istilah ruang kosong itu enggak ada. Seperti tugas Nabi mengisi semua ruang kosong itu, jika semua dijawab oleh Nabi, begitupun setelah Nabi tidak ada ruang kosong, semuanya dijawab oleh Imam Ma'sum. Nah, karena Imam Ma'sum tidak ada, terpaksa, karena nggak diterima, ya ulama berperan dengan istihadnya mengisi ruang kosong itu. Jadi para ulama, para mujtahidin, para marji mengisi ruang kosong itu, sehingga tidak ada lagi ruang kosong. Iya. Terpaksa untuk mengakui bahwa kias. Entah dulu, kias itu bermacam-macam. Kias ada yang di mantik, di logika, itu satu pembahasan tersendiri. Ada kias di usul fikih, itu pun terbagi-bagi. Kias yang diterima oleh ahlul bait dalam fikih hanyalah kias, namanya kias mansusul illah. Apa itu? Ya kita pelajari dulu istilahnya apa, gimana. Ataupun kias yang bukan mansusul illah, itu sama dengan iblis. Awwalu man qasa iblis, orang pertama mengkias adalah iblis, itu kias ghairu mansusul illah namanya. Tapi kias mansusul illah diterima oleh para imam ma'sum. Ada pelajaran di bab usul fikih begitu. Kias enggak ada. Kias yang ghairu mansusul illah. Nah, jadi kita terpaksa merujuk pada imam ma'sum, pada para marji. Nah, pada masa gaib kubra ini, kalau mentaati Rasul sepenuh sejak masa Nabi, mengikuti wasiatnya setelah wafat beliau, nah, ada Imam Ma'sum sampai hari kiamat dan nggak ada ruang kosong, semuanya di tangan Imam Ma'sum dan nggak ada mazhab, nggak ada pendapat. Yang ada adalah wahyu Allah, Al-Quran dan penafsir Al-Quran, yaitu para Imam Ma'sum. Nggak ada mazhab. Ya. Kita baca doa farja bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kun liwaliyikal Hujjat ibn al-Hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi fi hadhihi as-sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafidhan wa qaidan wa nasira ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.